Oke, semuanya halo. Kembali lagi di sini bersama Satya ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang videografi nih, teman-teman nih. Dan alhamdulillah kita sudah melewati dua fase pembelajaran. Pertama adalah bagaimana kita membuat foto komersil, yang kedua adalah mengolah foto tersebut menjadi sebuah desain yang menarik, yang ketiga adalah kita masuk ke materi tentang videografi, teman-teman. Nah, konteks videografi di sini kita akan belajar bagaimana kita akan mengambil gambar, perspektif yang bagus, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita perhatikan di videografi ini juga menjadi elemen yang penting karena sekarang ya orang bisa membuat video dengan gampang, tapi tidak semua orang bisa membuat video yang punya nilai seni. Gitu. Kita lanjut dulu ya slide-nya ya. Nih buat teman-teman yang pengen tahu istilahnya materi hari ini mau seperti apa sih? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dari pengambilan video tuh. Tadi udah Mas Ate sampaikan yang pertama. Yang kedua adalah membuat konsep ya atau pesan iklan seperti apa. Karena baik lagi kita akan goals dari video ini adalah membuat video promosi konteksnya. Ya apapun itu, mau kita video produk lah, iklan lah, mau secara soft selling, hard selling dan sebagainya macam-macam. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham konteks dari belajar kita tentang bagaimana mengolah gambar yang baik menggunakan teknik-teknik videografi. Ya. Selanjutnya yang ketiga, teknik kamera yang efektif, dan yang keempat adalah iklan yang menarik secara visual dan emosional. Asik. Paket lengkap nih ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke apa ya istilahnya materi utamanya, teman-teman perlu tahu bahwa sekarang sadar nggak sadar teman-teman, banyak sekali pola yang berubah. Artinya sekarang sudah mulai banyak bergeser ke video. Dan karena kalau kita melihat video itu kan kesannya menarik gitu loh. Nggak cuma gambar yang diem tok, istilahnya ya udah cuma statis gitu. Tapi kan video bergerak. Oh ada interaksinya, ada lagunya, ada backsoundnya yang membuat kita tuh terlena teman-teman. Sadar nggak sadar kita cuma scroll, scroll, scroll. Videonya tuh cuma 15 detik. Kadang mungkin bisa dibilang bawah lagi ya 10 detik dan sebagainya. Tapi sadar tidak sadar kita tuh bisa lama banget, makanya bisa berjam-jam. Bahkan watch time-nya kita ketika dianalisis di media internasional itu tinggi loh. Indonesia tuh penggunaan buat internet dan sebagainya, jangan salah. Artinya potensi penggunaan media ini itu punya peluang yang besar, apalagi dengan video. Instagram contohnya, algoritmanya udah pindah kayak TikTok. Bentuknya sudah mulai banyak reels yang digaungkan ya, atau istilahnya mengubah standar promosinya dan sebagainya. Mau nggak mau kita harus juga adaptasi teman-teman. Karena kalau kita nggak adaptasi ya kita akan tertinggal. Bahkan dengan membuat video aja kita tuh sudah bisa semacam mengenalkan dan juga kita juga bisa meningkatkan brand awareness. Kayak ini nih contohnya kan bikin video teman-teman. Simpelnya adalah kita pengen sharing dan istilahnya semuanya bisa belajar. Oh ada yang belajar ngeset, ada yang belajar mikrofon buat sound yang bagus seperti apa. Artinya teman-teman di Adiraka juga belajar, teman-teman juga belajar, saya pun juga belajar teman-teman. Artinya semuanya punya kesempatan yang belajar yang sama dengan bidang yang berbeda-beda. Dan ingat teman-teman, biasanya video iklan ini punya semacam pengaruh untuk para audiensnya untuk bergerak melakukan sesuatu. Atau sama yang kemarin materi yang Mas Ata sampaikan adalah tentang call to action dalam desain. Video pun juga sama. Kita bikin singkat, jelas, dan itu menarik. Makanya teman-teman, bikin video itu nggak cuma sekedar take ini surat. Ora. Tapi bagaimana, sekali lagi Mas Ata bilang, kita membuat video yang sederhana aja. Gak usah aneh-aneh. Alat katakanlah kita punya HP biasa, nggak apa-apa. Tapi kita tahu apa yang membuat kelebihan dari HP kita, alat-alat kita, dan apa kekurangan yang bisa kita minimalisir. Itu yang paling penting ya. Coba kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara tentang elemen video atau kebutuhan iklan ya, anggaplah teman-teman kita konteksnya promosi ya. Jadi kalau video kan banyak, bisa bikin film, bisa bikin dokumenter dan sebagainya. Tapi kita konteksnya adalah untuk promosi, makanya kita akan bahas dari segi advertising atau iklannya. Yang pertama teman-teman, jelas teman-teman harus punya konsep dan ide cerita. Dan itu macam-macam ya istilahnya. Konteks di sini, semakin teman-teman punya konsep yang menarik, orang lebih aware, itu akan lebih gampang mendatangkan traffic ya. Makanya buat konsep menarik, tapi ingat teman-teman, bebas yang bertanggung jawab. Bukan berarti yuk bebas teman-teman, maaf nih, bikin konten kontroversial dan sebagainya. Ya kembali lagi teman-teman ingin memframing istilahnya produk atau jasa teman-teman seperti apa.
Kalau saran Mas Satya, jangan cuma kejar yang sifatnya sementara. Kejarlah konsep-konsep yang itu bisa long term, yang bisa bertahan gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar viral naik pertama terus anjlok, jangan. Tapi yang sifatnya rutinitas ya, dan itu bisa long termnya panjang sekali gitu. Yang kedua teman-teman, kita masuk visual dan komposisi. Kita coba flashback ke materi yang kemarin itu tentang foto produk teman-teman. Lagi-lagi komposisi itu masuk. Sebenarnya sama aja. Mau foto mau video itu sama. Bedanya foto itu kan statis. Kalau video itu bergerak. Makanya teman-teman butuh beberapa rasio angle yang dimana angle ini tuh bisa memberikan kesan yang menarik. Nah, Mas kita punya rumus sederhana teman-teman, yaitu pakai konsep 3 ini. Wide, medium, close up. Wide shot, medium shot, dan close up. Kalau di video paling gampang adalah misal mic ini. Mic ini diambil secara long shotnya itu Mas Satya lagi cerita, lagi ngomong dan sebagainya. Mediumnya ngambil mikrofonnya doang. Close up-nya kita ngambil data dari mikrofon ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu contoh pengambilan gambar wide, medium, close up. Dan teman-teman kalau misal bingung mau ngambil gambar seperti apa, mending pakai takaran itu bisa. Contoh cuma sekedar ngambil produk ini toh, aja teman-teman bisa ngambil 3 angle. Nanti pindah ke sini, sudah beda-beda lagi. Ketika itu digabungkan, itu sudah bisa menjadi video panjang banget. Ya kan? Kalau video 1 menit, katakanlah kita per shotnya semisal 6 detik gitu, kita hanya butuh 10 shot. Karena 6 detik ada 10 gambar, udah 60 detik. Semenit kan? Nah, belum editingnya, belum apa-apanya. Nah, makanya Mas saya bilang tadi, sebenarnya simple kalau teman-teman sudah tahu konsepnya. Ngolahnya lebih gampang. Ya. Selanjutnya teman-teman, kita butuh yang audio. Ya. Ada audio dan musik. Nah, kenapa audio ini penting teman-teman? Karena gini, visual yang bagus, kalau suaranya nggak enak, misalnya kan suaranya jelas, clear, ya, audionya nggak enak, teman-teman udah males mau liatin, mau visualnya sebagus apapun. Tapi kalau audionya masih bagus, visualnya katakanlah biasa-biasa aja, itu masih ketolong, ya teman-teman, itu masih ketolong. Makanya audio ini paling nggak teman-teman clear, misalnya jangan sampai ngomongnya gini, halo, deket gini, kan nggak enak, ya kan? Nah makanya dibuat ada jaraknya nih. Berarti kan kita harus menyesuaikan lagi teman-teman. Biar apa? Suaranya dihasilkan juga enak. Mungkin nanti bisa kasih background, bisa kasih apa untuk memberikan apa ya istilahnya keharmonisan dalam visual dan audionya itu terkesan jadi cocok. Ya. Lanjut ke editing. Nah editing teman-teman ya jelas ya kita proses ya. Detailnya nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Karena editing sini konteksnya ya alurnya kan, elemennya kan. Harus dijelaskan semuanya. Dan yang terakhir adalah durasi atau ritme. Nah, gini teman-teman. Reels atau video potret sekarang itu tuh lebih cenderung suka yang pendek-pendek. Bahkan Facebook aja aku cek terakhir itu rata-rata 90 detik itu udah maksimal. Bisa sih panjang, cuman algoritmanya kurang bagus gitu loh. Tapi beda ya kalau kita bilang podcastnya Deddy Corbuzier yang bisa berjam-jam. Mereka punya sisi brand awareness yang lebih kuat gitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam tuh mending bikin pendek-pendek aja teman-teman. Yang penting teman-teman rutin karena algoritmanya itu secara konsep mereka lebih suka orang-orang yang uploadnya konsisten dan rutin. Ya. Jadi teman-teman bisa praktek itu untuk dipelajari lagi. Kita lanjut dulu teman-teman. Hey. Nah, nih dasar pengambilan video. Nah ini kayak apa ya istilahnya? Gimana sih cara ngambil kamera yang atau gambar yang enak itu seperti apa sih? Mungkin kita konteksnya pakai HP dulu ya teman-teman ya karena kita mulai dari alat yang ada misalnya. Kalau pakai HP, kadang tuh nggak semua HP punya semacam stabilisasi kameranya. Nah teman-teman hati-hati. Kalau nggak punya stabilisasi, menurut Mas Satya, daripada teman-teman ngambil sifatnya moving, mending teman-teman ngambil statis. Tapi nanti di editing itu bisa di zoom. Kan sama aja kita mau zoom in zoom out. Tapi kalau misalnya teman-teman memang HP-nya buat jalan, buat ini gambar yang nggak shaky atau goyang-goyang ya nggak masalah gitu. Tapi ya, tadi dibilang Mas Satya di awal, kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan dari alat kita dan apa yang menjadi kekurangannya. Jangan sampai kita udah tahu kekurangannya tapi kita paksakan, ya itu akan hasilnya jadi nggak maksimal kayak gitu. Dan yang kedua nih teman-teman lighting, ya. Baik lagi, konsep mau seperti apa. Tapi secara rata-rata, ya teman-teman pastikan cahayanya seimbang. Kalau kita bicara basic foto yang sebelumnya, ya kita pastikan foto kita tidak underexposure dan overexposure. Fokus dan komposisi. Tadi sudah kita bahas komposisi, istilahnya mengaturnya sebagai macam medium shot, long shot, dan sebagainya. Kemudian framing dan komposisi masih sama. Dan yang selanjutnya adalah angle pengambilan gambar. Nah ini penting teman-teman.
angle pengambilan gambar tuh kayak tadi ada yang low angle, high angle, low shoot dan sebagainya. Itu perlu teman-teman kombinasikan. Dan teman-teman harus tahu. Kayak misalnya teman-teman bikin video rumah, tapi teman-teman pakai lensanya yang ngezoom gitu. Jadi detail rumahnya nggak kelihatan. Padahal kalau rumah itu rata-rata kita butuh gambar yang luas, nampak yang wide dan sebagainya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya untuk memberikan kemegahan, nuansanya besar dan sebagainya. Kayak gini nih, kita ngomong eye level. Eye level kan setara ya, jadi kita kayak kesannya lagi ngobrol. Cuma saatnya agak turun kayak gini. Kan kurang enak ya. Apalagi lebih tinggi. Out frame paling. Kayak gitu. Artinya angle itu juga harus kita mainkan. Kita harus tahu ini mau buat apa, konsepnya mau seperti apa. Ya teman-teman, jadi disesuaikan lagi. Jadi Mas Satya pesan untuk tidak sekedar ngambil gambar, tapi coba dipikirkan kira-kira hasil akhirnya gimana ya. Kalau aku mau kayak gini, atau istilahnya mau bikin video pembelajaran kayak gini, aku butuh apa aja ya? Oh ternyata kameranya pakai tripod, kita level aja nih cukup nih misalnya. Nah, hal-hal seperti itu, coba teman-teman mulai rangkai. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan bisa jauh lebih well prepare lah. Maksudnya bisa lebih persiapannya bisa lebih matang. Gitu ya. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada angle juga. Tadi sudah Mas Tate singgung ya. Tadi kita bicara level, itu sebelum di materi fotografi juga sudah ada gitu kan. Nah, tadi Mas Tate akan menekankan ke wide medium close up atau VMC. Wide, medium, close up. Kenapa Mas Satya selalu ulang-ulang kayak gini? Ini biasanya Mas Satya tuh sering banget kalau liputan, dokumentasi itu kan kadang orang bingung mau ngambil gambar apa ya. Ya paling gampang tuh pakai konsep itu teman-teman. Jadi kayak contoh nih, ini misalnya dia memberikan nuansa bangunan yang luas dulu. Luas itu secara wide, nanti mediumnya seperti apa, close up-nya seperti apa. Jadi kita tuh kayak punya urutan dan gambarnya jadi runtut. Kalau udah runtut teman-teman, itu mau diolah kayak gimana manapun enak karena secara input udah bagus, udah simple. Nah, kalau teman-teman cek nih, level berarti setara, dia berarti netral gitu kan. High angle menunjukkan kelemahan atau invaritas sebuah objek atau kita memberikan kesan yang lebih luas. Drone shoot misalnya, kan tampak dari atas. Tapi objeknya kan kecil kan. Low angle tadi kesannya berwibawa, lebih besar, lebih kuat. Kalau close up itu detail. Kalau di iklan close up itu penting ya. Jadi nggak cuma sekedar merek nih close up nih, tapi dia juga kepake untuk sebagai teori-teori yang untuk pengambilan detail ya. Bisa close up, bisa detailing. Itu sama aja, cuma beda istilah dan beda fungsi aja sih. Secara konteks itu sama. Nah, wide shoot ini teman-teman biasanya tuh ada istilah establish. Nah, establish tuh kayak dia termasuk pengambilan gambar yang wide, tapi establish itu biasanya lebih ke kita butuh gambar-gambar pendukung kayak alam, kayak istilahnya penguat lah misalnya. Kita kalau konteksnya di iklan, ketika kita sudah di ruangan ini, misal wide shoot-nya segini, kita butuh establish nih, misalnya establish-nya gambar di luar ruangannya, kayak lagi prepare-nya dan sebagainya, briefing-nya. Jadi lebih ke penguat cerita utamanya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ada istilah establish atau seperti apa, ya itu lebih ke pendukung juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara lampu nih. Wah, ini lampu nih agak tricky nih. Gampang-gampang susah ya. Kayak lighting ini kan sebenarnya teorinya tuh ada 3. 3 point lighting, key light, fill light, backlight. Ya, mungkin Mas Eta pakai contoh praktek di sini. Kalau misalnya natural light itu cahaya matahari ya, biasanya di outdoor. Kalau artificial light itu lampu-lampu kayak gini nih. Jadi simpelnya adalah teman-teman, ini sebenarnya ada software kayak buat apa ya? Maksudnya agak lupa, cuma ada software dia bisa buat belajar bikin lampu lah. Istilahnya kalau lampunya di sini tuh hasilnya gimana. Cuman kita pakai teori yang ada ya. Kalau Mas Satya ini prinsipnya adalah Mas Satya pakai key light, ya kan? Key light. Kalau fill light itu biasanya di samping sini. Dia ngasih kesan di sininya tuh untuk cahayanya biar rata. Kalau backlight tuh lampu belakang sini. Ini aku geser ya. Ada lampu nih di sini nih. Kelihatan nggak? Tuh. Ini buat backlight. Jadi kesannya untuk memberikan kesan nuansa background-nya tuh biar lebih ada volumenya. Kayak gitu. Jadi key light cahaya utama, fill light itu untuk cahaya istilahnya mengisi bayangan. Kalau Mas Satya memang fill light-nya itu pakai meja putih teman-teman, kalau kalian sadar. Kenapa meja ini putih? Ketika cahaya turun dia mantulin, sama aja. Mungkin dari samping, dari sini sebagainya, nggak masalah. Baru ada backlight ya. Jadi itu teori singkatnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa explore lah, ini banyak banget ya. Lampu utama itu bisa dibuat macam-macam lah, ada kicker, ada apalah. Tapi paling nggak intinya kayak gini teman-teman.
bagaimana teman-teman mau bikin lampu yang soft, cahaya keras dan sebagainya, itu juga ngaruh teman-teman ya. Jadi kalau kita next slide, ini sudah habis teman-teman slide-nya. Jadi Mas Satya hanya ingin menekankan bahwa kembali lagi ini banyak sekali materi praktek yang harus teman-teman laksanakan. Nggak bisa ini modelnya cuma teori. Lagi dan lagi Mas Satya selalu mengingatkan kita butuh praktek bukan sekedar teori, karena kalau misalnya teman-teman sudah belajar itu perlu penyesuaian. Nanti oh kok kayak gini ya Mas? Oh aku ketemu nih ternyata solusinya kayak gini. Jadi dalam hal lapangan, terutama untuk membuat video iklan, itu beda-beda. Ada kesulitannya itu macam-macam. Medannya lah, waktunya lah, cuacanya lah, dan sebagainya. Makanya teman-teman harus aware, kalau misalnya bikin video proper, atau video iklan yang punya budget yang besar kayak TV dan sebagainya, biasanya mereka tidak akan pernah langsung syuting di hari H. Pasti mereka akan prepare. Ada istilahnya reke, uji coba adegan di lokasi setnya, kemudian nanti masih ada GR, dan mungkin baru shoot di hari H-nya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya udah dilakukan seperti itu apa ya, akan memudahkan kita dalam produksi ya. Begitu teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman kita akan belajar yang dimana next-nya tentang editing ya. Jadi kita akan coba belajar apa sih istilah-istilah editing, gimana sih cara ngolahnya dan sebagainya ya. Pokoknya tetap stay tune di Adiraka Academy, siapapun boleh belajar dan siapapun berhak untuk menjadi bisa. Asik ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Thank you, see you semuanya.